Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan materi tentang interpretasi dan pengolahan citra penginderaan jarak jauh. Dalam hal ini kami akan membahas 3 aspek. 1. Komponen citra penginderaan jarak jauh. 2. Langkah-langkah pengolahan citra penginderaan jarak jauh. 3. Mengenal ciri-ciri objek yang tergambar pada citra penginderaan jarak jauh. Yuk, mari kita simak penjelasannya. Citra penginderaan jauh adalah gambaran suatu objek, daerah, atau fenomena. Hasil rekaman-rekaman pantulan atau pancaran objek oleh sensor penginderaan jauh dapat berupa foto atau data digital. Komponen-komponen penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah teknologi yang memiliki berbagai komponen penting di dalamnya yang saling terhubung. Ayo kita pelajarin komponen penginderaan jauh. Yang termasuk ke dalam komponen penginderaan jauh yaitu 1. Energi. Untuk menghasilkan gambar, rekaman objek, hal yang pertama dibutuhkan adalah sumber energi agar memungkinkan objek direkam oleh sensor. Ada 2 energi yang bisa digunakan untuk penginderaan jauh, yaitu energi aktif, sumber yang berasal dari sumber tenaga buatan, yaitu radar yang aktif untuk menangkap objek. Biasanya berasal dari laser fluoresensor yang berbentuk kilatan cepat dan gelombang elektromagnetik. Yang kedua yaitu energi pasif. Energi pasif sumber energi yang berasal dari matahari. Gelombang ini biasanya dilakukan untuk pemantauan di siang hari. 2. Atmosfer. Komponen penginderaan jauh berikut adalah atmosfer. Saat energi ini masuk ke permukaan bumi, itu hanya sebagiannya saja. Hal ini karena ada atmosfer yang menghambat lewat serapan dan pantulan. Tidak semua spektrum gelombang elektromagnetik sampai ke permukaan. Hal ini karena sifatnya selektif terhadap panjang gelombang tertentu. 3. Objek. Komponen penginderaan jauh lainnya adalah objek yang menjadi sasaran atau target dari penginderaan jauh. Objek ini terdiri dari biosfer, litosfer, dan hidrosfer. Setiap objek akan memantulkan panjang gelombang tertentu sehingga hasil kenampakan yang ditangkap sensor bisa berbeda. Contohnya, akan memancarkan lebih cerah apabila objeknya mempunyai banyak energi ke sensor. 4. Wahana. Wahana adalah media atau kendaraan untuk meletakkan sensor agar dapat melakukan perekaman. Umumnya, wahana dari penginderaan jauh adalah pesawat terbang, balon udara, satelit, dan lainnya. 5. Sensor. Sensor adalah komponen penginderaan jauh yang digunakan untuk melacak, mendeteksi, dan merekam suatu objek. Sensor ini dibagi menjadi 2, yaitu sensor fotografik dan sensor elektronik. Sensor fotografik ini merekam objek dengan menggunakan kamera dan hasil berupa foto udara dan satelit. Kelebihan dari menggunakan sensor fotografik adalah biaya yang tidak terlalu mahal dan resolusi spesial yang ditampilkan terbilang sederhana dan baik. Sedangkan untuk sensor elektronik adalah alat perekamnya berupa pita magnetik. Selanjutnya, sensor ini menggunakan sinyal elektronik dan menghasilkan citra atau data visual menggunakan perangkat komputer. Perolehan data. Perolehan data dari penginderaan jauh dapat dilakukan secara manual atau digital. Cara manualnya adalah menginterpretasikan foto udara dengan numerik. Sedangkan untuk cara digital yaitu memakai proses digital yang dilakukan melalui perangkat komputer. 7. Penggunaan data. Penggunaan data adalah orang yang menggunakan data penginderaan. Data ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk berbagai bidang. Langkah-langkah interpretasi citra. Untuk mendapatkan data geografis dari hasil penginderaan jauh, maka perlu dilakukan beberapa langkah interpretasi citra. 1. Deteksi benda atau gejala di sekitar lingkungan dengan alat penginderaan atau sensor.
2. Identifikasi objek yang tergambar pada citra melalui ciri-ciri spektral, spesial, dan temporal. 3. Pengenalan objek yang tampak secara langsung dengan pengetahuan lokal. 4. Analisis kelompok objek yang memiliki unsur citra yang sama. 5. Deduksi bukti-bukti yang diperoleh ke dalam suatu kesimpulan tertentu. Ciri-ciri interpretasi citra. Adapun beragam unsur dalam interpretasi citra yang menjadi penghitung dalam langkah ini antara lain adalah 1. Spektral. Ciri pertama dalam interpretasi citra ini spektral, dengan identik sebagai karakteristik tentang kekhasan yang mampu menunjukkan penghitungan dengan dilakukan pada nuansa alam yang letak dengan kegelapan atau kecerahan objek pada citra. 2. Temporal. Ciri khas temporal dalam tahapan penghitungan interpretasi citra ini merupakan salah satu ciri objek yang sangatlah berkaitan pada ruang waktu, terjadinya perekaman ataupun pertambah umur tahun adanya objek citra yang dihasilkan. 3. Spasial. Ciri spasial dalam unsur interpretasi citra ini sangatlah berkaitan dengan kondisi ruang, dengan memperhatikan serangkaian kondisi dan skema yang telah ada. Terutama sekali hal ini terdapat dalam penghitungan citra foto dan non-foto.